Bocah urus urusanmu sendiri, hati-hati kau bisa kena tipu. Ini darurat nyelamatin nyawa itu penting. Apa kau tahu obat? Menelepon 120 lebih dapat diandalkan. Proyeksi cahaya ilahi. Kalau begitu biarkan aku mencoba lokasi titik akupuntur pembagi emas. Menyentuhnya secara tidak pantas. Terang-terangan Jeti cabulkan. Merabanya, panggil polisi dan tangkap dia. Kamu nggak ngerti dia udah shock. Kalau kita nggak nyelamatin, dia nyawanya bakal terancam. Nak, kau hebat. Sudah kubilang dia mampu. Seperti dugaanku. Kau menyelamatkanku. Jangan bangun dulu, duduk bentar lagi. Tunggu sampai kamu merasa enteng baru bangun. Nggak apa-apa. Cuma akupuntur yang kulakukan. Nggak bakal ngerugiin kamu. Kau dokter dari klinik pengobatan Cina? Oh, tidak. Aku kerja di pusat kebugaran ngasih akupuntur dan pijat. Aku bahkan belum dapat lisensi. Tadi darurat jadi aku. Terima kasih. Penyakitku ini sudah kronis. Saat menstruasi. Sakitnya bikin kram. Sudah banyak dokter kukunjungi tapi tak ada yang berhasil. Aku cuma ngecek nadinya. Kamu punya kekurangan ginjal bawaan dan rahim dingin. Kalau nggak dirawat, takutnya susah hamil. Aku melihat akar masalahmu. Aku tak merasa sakit sekarang. Aku cuma buka beberapa meridianmu. Cuma perbaikan sementara. Jujur aja, kondisimu agak susah disembuhin total. Aku bisa rutin datang padamu untuk ini. Aku pun tur ini. Untuk biaya pengobatannya terserah kau saja. Kalau kau bisa menyembuhkanku, aku bahkan bisa mengurusmu. Wah, itu luar biasa. Pria muda yang tampan. Aku tak bermaksud menjadikanmu simpanan. Lihat mulutku yang lancang ini. Ini bukan soal uang. Akupuntur nggak mahal. Kuncinya butuh waktu. Dan kamu juga perlu jaga diri. Hari ini kau menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang kau adik kecilku. Aku nggak punya banyak lagi, tapi aku punya uang. Aku transfer 100.000 dulu ke kamu. Kalau kurang bilang lagi aja. Mulai sekarang kau adik kecilku. Ya nggak, Mbak. Kalau aku ngincer uangmu, aku nggak bakal nyelamatin kamu. Aku juga takut ketipu. Cuma tadi kamu beneran bahaya. Aku harus bertindak cepat. Kau memang abang yang baik. Sini aku tambahin kontakmu. Nanti aku hubungi kamu. Baiklah, Mbak. Bang, namaku Ying Xiao King. Kalau ada apa-apa nanti, aku lindungi kamu. Xiao King. Lama tak jumpa, kamu bikin kaget aja pas masuk. Kamu mengagetkanku. Lihat betapa tangguhnya pengawalku. Orangnya saja sudah bisa bikin orang mati ketakutan. Mereka mantan pasukan khusus. Keren-keren. Ngapain sih bawa-bawa pengawal kalau keluar? Betul juga. Kamu kan mempesona. Gampang dilirik orang kalau keluar. Aduh adikku sayang. Jangan disebut-sebut lagi deh. Begini nih, kemarin aku lagi jogging terus kram perut. Hampir mati rasanya. Kalau nggak ada orang baik yang nolong. Kita ketemuannya di rumah duka. Serius banget. Terus gimana? Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik saja yang nggak ada di sini. Pokoknya gini deh. Mulai sekarang kalau kita keluar, wajib bawa 2 pengawal. Kalau kenapa-napa kan nggak ada yang jagain. Tuh kan aku jati kapok. 2 pengawal double proteksinya. Direktur Ying. Untuk kram menstruasi, akupuntur sangat efektif. Aku bebas hari ini. Aku sendiri yang akan memasangkan jarum untukmu. Sudahlah. Aku kesini mau nengok abangku. Adikmu? Abangnya Xiao King. Bukannya dia meninggal kecelakaan 3 tahun lalu. Suster Xiao King, kok kamu di sini? Minta diakupuntur sama kamu. Oh tidak. Dia cuma anak magang baru. Dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia mungkin akan melukaimu. Meskipun aku nggak ngerti, tapi ini lebih mending daripada keahlian setengah matangmu manajer Han. Lihat nih, abangku bukan orang sembarangan. Kau pikir akupuntur itu mainan anak-anak? Kau yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Masih hijau, pamer di sini. Apa katamu? Biarkan gu kecil mencoba. Pak Tua Xiao, ini bukan perkara main-main. Ini menyangkut reputasi pusat kebugaran kita. Biarkan dia mencoba. Aku akan awasi. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Bukankah ini sembrono? Bagaimana kau bisa menemukan titik akupuntur dengan tubuh tertutup? Memasukkan jarum secara membabi buta. Tenang, tarik napas dalam-dalam. Percaya deh sama aku. Bang, kau telah menyelamatkan hidupku. Terserah kau saja. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Menembus kain, masih bisa menemukan titik akupuntur dan memasukkan jarum. Nah, seorang anak ajaib barangkali. Ini titik akupuntur pertama meridian ginjal. Bakal agak kebas. Tahan ya. Anak banget. Rasa sakitnya langsung hilang. Seluruh tubuh bagian bawahku kesemutan dan segar. Sayang kakak iparmu nggak di sini. Kalau ada, pasti bisa sekalian bisnis. Nggak tahu malu. Apaan sih? Bagaimana mungkin?
menyalurkan ki. Guruku berlatih seumur hidupnya dan tidak bisa mencapainya. Bu Ajay. Kau, mulai besok, kau bukan lagi anak magang di pusat kami. Aku secara resmi mempromosikanmu. Mulai sekarang, kau adalah pusat kebugaran kami. Ahli akupuntur resmi. Makasih Xiao tua. Selamat ya Gu kecil. Abangku memang hebat. Bahkan jika dia mulai berlatih akupuntur sejak dalam kandungan, dia masih hijau. Tidak masuk akal. Di mana letak kesalahannya? Tidak. Ai Tuan Su, The film was translated and ada masalah narrated kecil by di pusat Amelia. kebugaran. Perlu kau bergerak sedikit. Percepat sedikit. Tukang pijat sialan. Berani-beraninya nyolong cewek gue. Duit yang gue tinggalin cukup buat biaya rumah sakitnya. Pergi. Tuan Su, apapun yang terjadi, kau tak boleh memukul orang. Gue cuma takut lo dibully. Memukul orang itu salah. Baiklah. Salah. Ayo pergi. Tak perlu. Aku akan kembali ke perusahaan sendiri. Kamu sakit di mana? Aku antar ke rumah sakit ya. Aku baik-baik aja. Aku bakal baik-baik aja setelah rebahan bentar. Gak usah. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku baru tenang kalau begitu. Masih tenang. Cukup tenang untuk anak orang kaya itu tidur. Dia pasti salah paham. Aku sudah bicara dengan Tuan Su. Setelah sekian tahun bersama, tak ada kepercayaan sama sekali. Rasakan. Ini edisi terbatas tahun baru. Yawen ini, kamu nggak beli sendiri kan? Sepertinya begitu. Bonus spesial dari Tuan Chu. Bonus spesial apa? Menutup kesepakatan terakhir dengan Tuan Li. Semua berkat aku baiklah. Ini hadiahmu untuk kesepakatan besar itu. Aku nggak bilang. Bonus spesial apa? Bukankah ini pengakuan? Perasaan Tuan Chu untuk Yawan kita. Semua orang di perusahaan tahu, tapi ada satu orang yang nggak boleh tahu. Siapa? Kalian berdua tak pernah berhenti ya? Halo, siapa ini? Nyonya Chu. Halo Tuan Chu. Yawan, datang ke kantorku. Apa kau suka? Tas yang kuberikan padamu? Tuan Su, mulai sekarang ayo. Jaga jarak. Aku takut apa yang akan dikatakan rekan kerja kita. Siapa yang bergosip? Tak seorang pun. Aku hanya khawatir. Gosip bisa menakutkan. Masih bilang tidak ada? Katakan siapa yang tidak sopan. Aku akan langsung memecat mereka. Istrimu. Sialan. Mengganggu segalanya. Sekarang dia mencoba mengendalikanku. Yawan, jangan kau. Aku akan mengurusnya saat aku kembali. Ini untukmu. Tuan Su, aku punya pacar. Kau harusnya berikan ini pada istrimu. Ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Bu Ajay. Saudara, aku bawakan 2 cewek cantik nih, buat kencan buta. Pilih satu. Ini Shoei, tinggi 168 cm, asli 36D, manis dan penyayang. Jago banget manjain pacar. Ini Jia, lihat pinggang 4-nya, dijamin bikin kamu klepek-klepek. Dan dia berpendidikan tinggi. Ngobrol sama dia, bikin jiwamu tersentuh. Kamu suka yang mana? Kasih tahu aku. Malam ini, aku jamin kamu berhasil. Kamu bukan kakak yang baik. Itu nggak The adil. film was Aku nggak baik hati. translated and narrated Anak kecil by baru disuruh Amelia. milih. Kita semua sudah dewasa. Aku mau keduanya. Aduh mas, keduanya. Badanmu kuat. Kalian lagi ngapain? Dia tersipu. Dia imut banget. Aku suka cowok ganteng kalem begini. Pasti liar diranjang. Aku suka banget sama dia. Baiklah. Siang bolong, menggoda pemuda polos. Tak malu? Gue kecil. Sudah punya pacar. Dia punya pacar. Kalian berdua kurang beruntung hari ini. Saudara, kapan kau bawa pacarmu? Untuk ku kenal. Mataku ini setajam elang. Sudahlah, jangan menyombongkan diri. Kau bawa orang ke sini hari ini untuk pijat atau akupuntur? Dismenoreaku, bukankah sudah disembuhkan adik kecilku? 2 orang ini mencari yang baru. Berapa harganya? Aku juga punya masalah kewanitaan. Jadi, aku minta adik kecilku memeriksanya hari ini. Baiklah kalau begitu. Gue kecil, tusuk yang dalam dan keras. Mereka tahan. Nyonya. Saya adalah kepala ahli akupuntur Hanzin. Saya belajar di bawah mantan direktur rumah sakit pengobatan Tiongkok, Profesor Yuan Changgan. Jika Anda butuh akupuntur, datanglah kepada saya. Anda tidak akan salah pilih. Silsilah yang lumayan. Sayang sekali, beberapa orang cuma modal tampang. Mereka terlihat bagus tapi tidak berguna. Tidak seperti adik kecilku. Keahliannya. Apalagi klinik akupuntur kecil ini.
Bahkan di seluruh provinsi pinggan, kau tak akan menemukan yang lain. Betul sekali, kami kesini untuk pemuda tampan itu. Kami tidak mau yang lain. Jangan sombong. Setelah Pak Tua Xiao pergi, kau selanjutnya. Halo. Aku mencari Gu Anyi. Kenapa harus dia? Kalian berdua, baiklah. Gu kecil. Aku dengar parah. Wanita memuji. Keahlian aku punturmu dari luar pintu. Sehari tak bertemu bagai 3 musim gugur. Mbak Xian, guru bilang aku kurang pengalaman praktik. Aku perlu tahu sebelum melakukan dan melakukan untuk tahu. Pengetahuan dan tindakan adalah satu. Xiao Tua adalah guru yang baik. Gu kecil pertahankan kerja bagusmu. Aku akan menaikkan gajimu. Mbak Xian, kamu udah naikin pangkatku lebih awal. Aku udah puas banget. Lalu aku akan menghadiahimu dengan sesuatu yang lain. Dada dan punggungku sakit akhir-akhir ini. Kau bisa membantuku juga. Biar dalam keluarga kan? Mbak Xian ini nggak pantas. Apa yang tidak pantas? Siapa bilang pemilik pusat kebugaran? Tidak boleh dipijat? Ayo. Apa yang kau takutkan? Tidak ada yang akan melihat. Shen Wak, tolong jangan lakukan ini. Saya ada clean line sebentar lagi. Kalau begitu kita harus cepat. Dasar rubah licik Gu Anyi. Kau akan mati karena kenyamanan di negeri kenikmatan yang lembut ini. Menarik. Kau memang sengaja masuk The perangkap film ini. was Jangan salahkan translated saya. and narrated by M Media. Halo, oh Tuan Su. Apa? Tak heran waktu itu, anak itu bertingkah aneh. Benar. Aku mengerti. Lu Yawen. Kau milikku. Heizi. Bersiap untuk. Heizi bilang kau bisa menyembuhkan penyakit. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ya, aku sedang berbisnis, kau tahu. Ini semua tentang menghasilkan uang secara harmonis. Menyambut semua tamu membawa diwa kekayaan ke pintu kita. Menolak mereka akan memalukan. Apa maumu? Kau dengar kau punya Gu Anyi di sini. Dia punya jarum dewa. Aku datang untuk melihat sendiri. Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Tentang apa yang terjadi di bar terakhir kali. Heizi gegabah. Saya kesini sungguh karena reputasi Anda. Ada keperluan apa? Jangan gugup. Kami di sini untuk akupuntur. Naik ke atas untuk akupuntur. Xiao King. Seseorang di sini mencari masalah dengan Gu kecil. Cepatlah kemari. Apa masalahmu? Bukan urusanku. Temanku di sini tidak bisa ereksi saat melihat wanita. Bisakah kau memperbaikinya, Bun? Mari kita dengar apa kata ahlinya. Impotensi. Dalam pengobatan Tiongkok ini, diyakini berasal dari meridian hati dan ginjal, stagnasi ki hati dan defisiensi yin ginjal. Defisiensi esensi vital dan dingin adalah akar penyebab impotensi. Bagus sekali. Ayo, buka celanamu. Biarkan ahlinya merawatmu. Bun, kau tidak bisa bercanda tentang ini. Keluargaku menungguku untuk melanjutkan garis keturunan. Aye, kau impoten. Bagaimana kau akan melanjutkan garis keturunan? Cepat dan buka celanamu. Tusuk dia. Buat dia keras. Tusuk dia. Julurkan kepalamu. Heizi, anak itu kabur. Blokir pintunya. Kau punya nyalinan. Bosku menginginkan anggota tubuhmu. Aku Heizi menghargai bakat. Aku akan meninggalkan satu tanganmu untuk Koli. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Apa yang kau lakukan pada tanganku? Sedikit pelajaran untukmu. Pelajaran untukku, aku akan. Apa yang kalian tunggu? Keluarkan senjatamu. Tunjukkan alatmu. Mbak Xiao King. Mbak jangan kesini. Bahaya. Siapa jalang ini? Kau cewek brengsek ini? Kusarankan kau jangan ikut campur. Bagaimana kalau aku tetap ikut campur? Mbak Xiao King jangan khawatirkan saya. Lari.
Jika kau ingin ikut campur, baiklah. Kalau begitu mainlah denganku. Jika kau bermain dengan baik, aku akan melepaskan bajingan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Masih mau main? Kal, ini semua salah paham. Salah paham. Aku tidak punya adik kecil seusia dirimu. Berbicara, siapa yang mengirimmu? Orang-orang di belakang saya. Kalian tidak bisa senaknya menyinggung mereka. Aku tak mampu menyinggung mereka. Seluruh provinsi Pinggan. Dan seseorang yang tak mampu disinggung Ying Xiaoqing. Ying Xiaoqing, kau bos perusahaan keamanan terbesar di provinsi Ping'an. Bos keamanan Grand Pepper. Dan seorang wanita pula. Mbak Xiaoqing, kau kan bos besar. Pantas saja kau menjagaku dulu. Bisakah kau bicara sekarang? Direktur Ying, aku akan bicara. Tapi setelah aku selesai, kau bisa membiarkan kami pergi. Saudara-saudara ini segera. Jika kau bicara, aku tidak akan membunuhmu. Aku bahkan akan memberimu uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana? Baiklah, saya akan bicara. Itu Tuan Muda Zhu dari perusahaan real estate. Chudafa. Ya itu dia. Dia menyuruh kami datang ke sini. Dan membuat masalah untuk Gio Enyi. Patah kakinya. Lalu hancurkan pusat kebugaran Huanshan. Direktur Ying. Aku sudah mengatakan semuanya, biarkan aku pergi. Sudah Falaji. Dia tidak hanya menipu Yawan, tapi juga mencoba menghancurkan saya. Dan sekarang dia mengincar pusat kesehatan. Aku harus membuatnya membayar. Jangan gegabah adik kecil. Kita akan urus Chudafa nanti. Biarkan bajingan ini pergi. The Pergi film was sejauh mungkin dari sini. translated and Baiklah, narrated aku by akan M pergi dari Media. sini. Aku akan pergi sejauh mungkin. Mbak Xiaoqing, terima kasih hari ini. Kalau tidak Mbak Huanshan dan saya akan. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan sebutkan itu. Kita sudah seperti saudara. Itu bukan apa-apa. Benar. Ada sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Ikut aku. Mbak, kita mau kemana? Kau akan lihat saat kita sampai di sana. Misterius sekali. Aku mau ngapain di sana? Untuk merawat pasien tentu saja. Siapa pasiennya? Apa penyakitnya? Seorang temanku. Beleng. Bintang idola yang sedang naik daun. Penyakitnya. Sulit dijelaskan sekarang. Kau akan tahu saat sampai di sana. Nona Xiaoqing ini Dokter Gu? Ya benar. Permisi. Dokter Gu, ganti bajumu. Kau harus ganti baju. Mereka punya aturan di rumah ini. Kenapa ada helm pengaman? Pergi, Nyah. Jangan sentuh aku. Jauhi aku. Keluar. Mengerikan sekali. Gadis ini sudah gila. Penyakit lamanya kambuh lagi. Gila, gadis ini sudah edan. Zilo bagaimana? Ada apa dengan putriku? Direktur Feng, penyakit Nona Bailing. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak dulu, Anda adalah praktisi. Pengobatan Tiongkok terbaik di asosiasi kami. Bahkan Anda. Direktur Feng, Anda salah paham. Nona Bailing, dia menolak segala kontak fisik dengan lawan jenis. Begitu aku pegang nadinya, dia langsung menjerit. Tulang-tulang tua ini tak kuat lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Anak ini sudah mengusir. Beberapa dokter pengobatan Tiongkok berpengalaman. Pengobatan Tiongkok biasanya diturunkan melalui laki-laki. Di mana menemukan dokter pengobatan Tiongkok perempuan? Saya punya solusi untuk ini. Diagnosis dimungkinkan tanpa kontak fisik. Siapa kamu? Bibi Feng, baru-baru ini saya bertemu ahli akupuntur yang hebat. Ini dia Gu Anyi, Xiaoqing. JT ini praktisi pengobatan Tiongkok yang kamu bicarakan. Dia tampak cukup muda. Anak muda, kau cukup percaya diri. Coba saya tanya, tanpa kontak fisik, bagaimana kau bisa memeriksa nadi dan mendiagnosis? Diagnosis denyut benang. Omong kosong. Bahkan tabib Tiongkok berpengalaman puluhan tahun, tak berani coba diagnosis nadi benang. Dokter Gu, bolehkah saya bertanya, Anda praktik di rumah sakit mana? Aku. Saya bekerja sebagai ahli akupuntur di pusat kesehatan Huanshan. Pusat kebugaran? Kukira kau semacam lulusan berprestasi, ternyata kau dukun. Ying Xiaoqing kau. Bibi Feng, tolong dengarkan saya. Xiaoqing, sudah ku bilang kau ditipu. Aku bicara padamu. Sudah berapa lama kau praktik? Apa kau punya lisensi? Aku. Baru lulus kuliah. Saya belum punya izin praktik kedokteran. Tidak ada izin? Dan kau berani mengobati orang? Kau penipu. Kau sungguh berani. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Kau tahu siapa ini? Mantan Direktur Asosiasi Dokter Bersatu. Dia membenci praktisi pengobatan Tiongkok palsu. Orang tua siapa yang kau sebut palsu? Ying Xiaoqing, Beleng memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Dan kau membawa seorang penipu. Untuk menipunya, aku sangat kecewa padamu. Bibi Feng, bukan begitu.
Tolong dengarkan saya. Akupuntur Xiaogu sangat bagus. Saya tahu dia tidak punya lisensi, tapi dia ratusan kali lebih baik daripada yang punya. Dia bukan penipu. Keahliannya diwariskan turun-temurun. Cukup, Jessica tahu dia tidak punya izin praktik. Demi kau kubiarkan dia pergi kali ini. Suruh dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Xiao King. Karena mereka tidak percaya kita. Ayo pergi. Tunggu, Bu. Ibu, The film was karena Xiao King translated sangat and mempercayainya. narrated by M Media. Mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Aku ingin melihat bagaimana dia melakukan diagnosa benang gantung. Ling Ling, jangan. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah begini. Seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Ling Ling, percayalah dia bisa melakukannya. Xiao King, aku akan membongkar kedoknya. Dukun ini. Ling Ling, tenanglah. Seseorang tanpa izin praktik medis. Bagaimana dia bisa dipercaya? Bibi Feng. Aku dan Beling seperti saudara perempuan. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Lagi pula ini hanya diagnosis. Siapa yang tahu apa niatmu? Baiklah, Bu. Cukup. Kau kemarilah. Kau percaya padaku. Percaya atau tidak? Tergantung keahlianmu. Ayo. Penyakit Nona Bailing berasal dari pikirannya yang memengaruhi hati dan dadanya. Dia sering mengalami kecemasan pusing, insomnia dan kehilangan nafsu makan. Ini bisa diobati dengan akupuntur. Tapi apa? akupuntur Tiongkok menyelaraskan yen yang menenangkan jiwa, menyehatkan pikiran, dan membawa ketenangan. Tapi dengan gejala Anda. Titik akupunturnya terletak di Tanxiong Tianjin dan lainnya. Semuanya di sekitar dada dan area pribadi Anda. Kau tak tahu malu. Ying Xiao King, bawa orang-orangmu dan pergi. Saudara, semua ini salahku. Sudah kuduga, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Mbak, jangan salahkan dirimu. Kau hanya khawatir. Saudara, Jessica sudah mendiagnosis penyakit Beling. Secara medis, dia menderita gangguan iritabilitas kontak lawan jenis. Ini mungkin terkait dengan pengalaman masa lalunya. Kurasa dia sudah mengalami gejala ini selama bertahun-tahun. Tepat, setiap kali dia disentuh lawan jenis, dia marah. Ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Aku mohon, Kak, tolong bantu dia. Mbak menyembuhkan orang sakit adalah tugas praktisi pengobatan Tiongkok. Kondisi Beling paling baik diobati dengan akupuntur. Tapi akupuntur memang tidak nyaman untuknya. Ini saya akan memberimu resep untuk meringankan gejalanya terlebih dahulu. Bu Xiao King baru saja memberiku resep. Itu ditulis oleh dukun itu. Haruskah ku coba? Mencoba apa? Jatuh cinta. Dia masih berani menyebut dirinya adikmu. Jangan bergaul dengannya lagi. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang Xiao King? Dia temanku. Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi bukan hatinya. Ling Ling, kau masih muda, kau tidak mengerti. Ibu, aku hanya tahu dia sahabatku. Dia tidak akan pernah menyakitiku. Kau. Oh, kau. Oh, hati-hati. Oh, terima kasih. Bu, ayo pergi. Bu, ada apa? Dia menyentuhmu barusan. Kau tidak. Apa kau merasa tidak enak badan? Bu, jadi resep Dokter Gu benar-benar berhasil. Ling Ling itu luar biasa. Dokter Gu, aku lancang terakhir kali. Aku salah paham tentangmu. Direktur Feng, Anda terlalu baik. Semua orang tua di dunia hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Baiklah, kalau begitu kumohon demi ibu tua ini, tolong selamatkan putriku. Direktur Feng, jangan khawatir. Saya akan The memastikan film was Beling sehat kembali. translated Nona and Bailing. narrated by M Media. Dokter Gu, apa yang harus kulakukan? Anda perlu melepas pakaian Anda. Buka-buka. Berbaring dan rileks. Permisi. Kalau begitu mari kita mulai. Kenapa kau? Kata orang semua dokter berbelas kasih. Aku percaya padamu. Baiklah. Jangan takut. Anggap aku bukan dokter. Aku kakakmu. Aku tidak akan menyakitimu. Hanya jarum yang akan menyentuhmu. Kemarilah. Santai. Ini mungkin sedikit sakit. Apa sakit? Tidak. Tubuhku terasa sangat panas, sangat nyaman. Selesai. Pastikan Anda banyak istirahat. Dokter, Ada apa? terima kasih. Tidak masalah. Kau hebat. Semuanya akan baik-baik saja. Dokter Gu, bagaimana hasilnya?
Bu, bagaimana hasilnya? Lihat aku. Ling, kau sudah sembuh. Saudari Xiao King benar. Dokter Gu luar biasa. 1 sesi akupuntur. Dan penyakitnya hilang. Bu, kau benar-benar telah salah menilai saudari Xiao King sebelumnya. Baiklah, ibu salah. Aku akan segera meminta maaf pada Ying Xiao King. Direktur Fen, Mbak Xiao King memintaku untuk memberitahumu. Lupakan masa lalu. Mbak Xiao King baik padaku. Membantu Bailing sama dengan membantunya. Kalian berdua anak yang baik. Om, aku mengerti sekarang. Bu, kau mengerti apa? Anak bodoh. Aku tidak bodoh. Jangan khawatir. Dokter Gu punya keahlian yang nyata. Dia orang berbakat dengan garis keturunan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia sangat cocok dengan kebijakan akuisisi bakat khusus asosiasi dokter. Soal izin, serahkan padaku. Terima kasih. Hadirin sekalian yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, di musim gugur yang segar ini, hari ini, Pusat Kebugaran Zuen resmi dibuka. Hari ini kita penuh energi dan vitalitas. Mari kita sambut tokoh terkemuka kota Zin, Tuan Sudafa, untuk menggunting pita untuk kita. Penyelesaian sukses Pusat Kebugaran Zuen bukan semata-mata pencapaianku, jadi aku ingin mengundang manajer umumku untuk naik dan memotong pita bersamaku. Yawen benar-benar bersamanya. Hai semuanya. Dengarkan aku sebentar. Kita banting tulang di sini. Dan gaji kita bahkan tidak setengah dari pusat kesehatan Zuen di seberang jalan. Ini tidak benar. Nyonya bos, semuanya butuh kenaikan gaji. Kalau tidak, kita mogok kerja. Kami berhenti. Ya, entah kenaikan gaji. Kalian. Diam. Semuanya dengarkan aku. Pusat kesehatan Zuen di seberang jalan. Merekrut orang dengan gaji tinggi hanyalah sementara. Tujuan mereka adalah membangkrutkan pusat kesehatan Huanshen kita. Gaji tinggi di seberang jalan itu cuma umpan. Zuen nggak bakal bisa menghidupi semua orang selamanya. Dia bakal bikin semua orang mati-matian cari klaim. Nggak ada klaim, nggak ada penghasilan. Pada akhirnya mereka tetap bangkrut dan melakukan PHK. Bu Bos, semua orang udah lama di sini. Mereka semua tahu gimana Bu Bos memperlakukan orang. Bu Bos nggak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Jadi, saya bakal pasang badan. Selama Bu Bos masih buka sehari, saya Gu Anyi nggak bakal ninggalin pusat kebugaran ini sehari pun. Gu Anyi, enak saja kau bicara begitu. Membela nyonya bos seperti itu. Berapa dia bayarmu? Pengawasan, saya memang dapat banyak manfaat dari Bu Bos. Saya mulai dari magang, sampai ke posisi saya sekarang. Karena Bu Bos, dia adil baik hati dan murah hati. Dia nggak pernah sok berkuasa. Untuk karyawan yang berkinerja bagus, dia selalu mempromosikan dan menaikkan gaji. Untuk mereka yang kinerjanya kurang bagus, dia sabar membimbing mereka. Pengawasan, sebetulnya berapa sih penghasilanmu setiap bulan? Kalau kamu ke Sudafa, memangnya kamu bisa dapat berapa? Terus terang, klaim di pusat kebugaran Huanshan, itu semua datang buat saya. Selama saya nggak pergi, saya yakin mereka juga nggak bakal pergi. Betul nggak? The film was Kau benar. translated Jika teknisi Gu and tidak pergi, narrated kami by tidak akan M pergi. Media. Terima kasih Xiaogu. Kami beruntung memilikimu hari ini. Nggak ada apa-apa kok, cuma saya gedek aja. Lihat muka songongnya Hansing. Huanshan, jangan khawatir, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Persetan sama Sunging di seberang jalan sana. Yo, bukankah ini si sibuk? Dokter Du. Tuan Anda di sini, silakan duduk. Baiklah. Tempat baru di seberang jalan itu, pusat kebugaran Zuen lagi cari pelanggan. Kebetulan saya libur 2 hari. Saya datang ke sini buat menyegarkan diri. Jangan terburu-buru. Sabar. Guru. Ngomong-ngomong, tempat di seberang sana pasti udah coba ngerekrut guru juga kan? Dasar bocah. Mengejek orang tua ini ya. Biar ku katakan yang sebenarnya. Aku tak berguna sekarang. Di sini. Ini cuma hiasan seperti ini. Bisnis. Bukankah semua berkat kalian? Guru jangan marah. Biar saya kasih lihat sesuatu yang bikin ceria. Lisensi praktisi medis. Dari mana ini? Ini bukan curian kok. Muriko, tidakkah kau pertimbangkan? Pergi ke rumah sakit yang layak. Dan jadi dokter sungguhan. Di sana, kau bisa temui banyak sekali kasus rumit. Dalam praktik, kau bisa cari ilmu sejati. Aku. Bagaimana? Kau takut rumah sakit tak mau menerimamu? Guru, aku nggak bisa pergi. Pusat kebugaran ini nggak bisa jalan tanpa saya. Apa pusat kesehatan yang tak bisa tanpamu? Atau kau yang tak bisa tanpa Liu Wanxian? Guru, kamu ngomong apa sih? Aku tidak buta atau tuli. Aku lihat dan dengar semua yang kau lakukan. Aku melihatnya dengan jelas. Mendengarnya dengan lantang dan jelas. Liu Wanxian itu, caranya memandangmu berbeda. Kau tahu apa kata orang? Tentang kalian berdua,
Guru, bukan seperti yang guru pikirkan. Nggak gitu guru. Nasu adalah pedang bermata dua. Anak muda, fokus pada karirmu. Jangan biarkan tinta menaburkan penilaianmu. Selagi aku masih bernapas, aku pasti akan membantumu. Guru, ada apa? Rematik, penyakit tuaku kambuh. Guru, saya baru bikin koyo rematik. Saya kasih satu buat guru coba. Kau sudah belajar membuat koyo? Koyo adalah seni mendalam dalam pengobatan Tiongkok. Disiplin ilmu utama. Semakin cepat kau belajar, semakin baik. Baiklah, saya ambilkan sekarang. Kau sungguh percaya padaku, bahkan tak bertanya itu apa. Cukup membiarkanku menempelkannya padamu. Hanya tanganku yang tak berguna. Koyomu ini, teksturnya halus. Dan aroma herbalnya kaya. Jelas berbeda dari yang lain. Tapi rasa dingin lamaku ini, sepertinya tak ada yang bisa menyembuhkannya. Bocah magang, aku tak ingin kau menyanyiakan potensimu. Saya tahu, guru ngelakuin ini demi kebaikan saya. Sungguh sudah tak sakit lagi, hanya di dalam. Guru coba berdiri. Bangku, ini, kau sungguh membuat pasta obat ini sendiri. Ini 10 kali lebih baik daripada pasta rematik. 10 kali lebih baik. 10 kali lebih baik. Kau jenius. Dengan masa depan pengobatan Tiongkok di tanganmu, pasti akan berkembang. Xiao Gu, aku ingin bicara denganmu. Xiao tua juga di sini? Ingat, apa yang akan kukatakan padamu, pikirkan baik-baik. Anak muda, utamakan karirmu. Mengerti, saya akan pertimbangkan baik-baik. Istirahat dulu ya, ada apa Mbak Sien? Datanglah ke kantorku. Anyi, kurasa. Mbak Sien, cerita dong apa yang mengganggu pikiran Mbak. Lihat betapa khawatirnya dirimu. Akhir-akhir ini banyak gosip. Aku takut kau akan dibajak. Aku tahu kau tidak terlalu menganggapku. Jadi aku ingin memberimu tambahan 10.000 untuk gaji pokokmu. Asal kau mau tetap di sini. Mbak Sien, saya nggak bakal ke tempatnya Zuan. Aku tahu. Tapi aku harus memberimu kenaikan gaji ini. Mbak Sien, saya tahu Mbak lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Tapi saya udah mikirin rencana buat ngelawan pusat kebugaran Zuan. Rencana apa? Saya udah mengembangkan koyo rematik baru. Guru saya udah nyoba dan hasilnya bagus banget. Kita pakai itu buat ngelawan pusat kebugaran Zuan. Siapa di situ? Hansin, kau menguping kami? Aku cuma lewat apa sih masalahnya, Liu Huanshan? Kalau aku tak sengaja mendengar percakapanmu, aku masih akan membanting tulang untukmu, seperti orang bodoh. Hansin, apa katamu? Aku salah bicara, hati yang bersih. Pantang takut diketuk malam-malam. Coba pikirkan, sebelum bocah ganteng ini datang, aku yang melakukan semua pekerjaan kotor, semuanya. Berapa gajiku waktu itu? Dia muncul, dan gajinya sama denganku. Sekarang kau memberinya 10.000 lagi. Kau sudah memberikan seluruh hatimu padanya kah? Hansin, beraninya kau bicara tentang hati nurani padaku. Kau tidak tahu tempatmu? Perawatan akupunturmu tidak berguna. Dan kau selalu marah pada pelanggan. Aku selalu membereskan kekacauanmu. Dan aku bahkan belum mengatakan apapun padamu. Dan kau berani bicara padaku tentang hati nurani. Kau sungguh berani. Kau benar-benar berpikir kau bosnya ya? Baiklah Liu Huanshan. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan. Bisnis kotor apa yang kau jalankan di sini? Kau naksir bocah ganteng ini kau? Perusak anak di bawah umur. Tak malukah kau? Tepat sasaran kan? Naik pitamnya? Bagus. Kalian berdua. Selamat bersenang-senang kalian berdua. Aku tak mau melayanimu lagi. Halo Tuan Zhu. Aku sudah menghubungi semua orang. Rekrut dia. Baiklah, aku mengerti. Meskipun aku Liu Huanzhen hanyalah seorang wanita, aku masih mengerti bahwa dalam hidup dan pekerjaan, penghargaan dan hukuman harus jelas dan adil. Ambil Xiao Gu sebagai contoh. Keahliannya luar biasa, kinerjanya cemerlang. Aku telah memberinya 3 kenaikan gaji berturut-turut. Aku harap semua orang dalam pekerjaan mereka di masa depan akan belajar dari Xiao Gu dan meningkatkan kualitas profesional mereka. Mereka yang berkinerja sangat baik. Aku Liu Huanzhen tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Tapi mereka yang tidak memiliki keahlian, yang masih ingin mengambil keuntungan dari situasi dan menuntut kenaikan gaji, bisa mengambil gaji 1 bulan ekstra dan pergi hari ini. Aku tidak akan menghentikan siapapun untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Mulai hari ini, Gu Anyi adalah kepala ahli akupuntur pusat kebugaran Huanzhen. Juga koyo rematik yang sedang ia kerjakan telah berhasil dikembangkan. Setelah produksi massal, kita bisa secara resmi memulai promosi. Aku tak bisa menerima hadiah tanpa alasan. Manajer Han pasti ada yang ingin kau minta dariku. Jangan terlalu formal. Setelah kau sembuh, aku tak punya kesempatan untuk mengunjungimu. Aku tahu Xiao tua suka merokok sesekali.
Ini hanya tanda mata kecil. Baiklah, langsung saja ke intinya. Xiao tua orangnya bijaksana. Kalau begitu aku akan berterus terang. Tuan Sudafa, aku mengundangmu untuk memimpin pusat kesehatan Zuan. Selama 1 bulan, aku akan memberimu segini. Aku cuma orang gaca. Menerima gaji sebanyak ini. The film was Membuatku translated and narrated Tidak sama by sekali M Xiao tua. Media. Tuan Su bilang, reputasi Xiao tua saja sudah sepadan dengan ini. Asal kau meminjamkan namamu, kau tak perlu melakukan apapun. Reputasiku masih sepadan dengan ini. Iya, tentu saja. Jadi Xiao tua, kau setuju? Rokwas ini memang bagus, Maman, tapi rasanya terlalu kuat. Patuh aku tidak terbiasa. Simpan saja untuk bosmu, untuk dihisap sendiri. dasar tua bangka. Kau menolak disuguhi malah kena batunya. Kita sepakat untuk menurunkannya semua. Mana pancinya? Saudara Fafa, tenanglah, tenanglah. Orang-orang itu keras kepala. Mereka tak mengerti kalau hanya dengan mengikutimu saudara Fa, mereka bisa meraih hal-hal besar. Aku punya cara untuk menangani Gu Anyi. Ceritakan padaku, Gu Anyi baru-baru ini sedang mengerjakan pas traumatik. Dia tak punya izin praktik. Kau punya masa depan cerah, nak. Berikutnya silakan. Bailing, jangan main-main. Oh kakak Anyi, kangen denganku setelah sekian lama? Iya, setiap kali saya mengakupuntur seseorang, itu akan dibacakan di mulut, selalu berhasil. Oh kau menyebalkan Kak Anyi. Kalian sedang membicarakan apa? Direktur Feng datang. Oh jangan panggil aku direktur mah, aku sudah pensiun. Kau dan Xiao King, panggil aku Bibi Feng. Mana mungkin aku, cantik banget sih. Panggil tante kesannya tua, mending panggil kakak aja. Kau memanggil ibuku saudari. Lalu bukankah aku harus memanggilmu paman? Tidak mungkin aku tidak mengizinkannya. Ling Ling, kenapa kau cemburu pada ibumu? Dokter Gu, aku hanya bercanda. Tante Feng, saya kesini buat fisioterapi hari ini. Ya leher dan bahuku, agak sakit. Aku ingin kau memijatnya untukku. Oh iya, kata Ling Ling, dia merasa agak tidak enak badan akhir-akhir ini juga. Dia ingin kau memeriksanya. Aneh ya? Kayaknya nggak ada yang salah. Mustahil. Aku kehilangan nafsu makanku akhir-akhir ini, dan sebelum aku datang menemuimu hari ini, jantungku berdebar sangat kencang. Aku khawatir aku punya masalah jantung. Begitu ya? Ya, jantungku masih berdebar kencang sekarang. Kalau kau tidak percaya, sentuhlah. Lagi ngapain? Berobat Kak Anyi. Apa yang terjadi dengan rasa belas kasih doktermu? Maaf, saya yang sakit. Bodoh. Kau cukup tajam. Saat kau merawatku. Kenapa kau jati bebal sekarang? Tante Feng kami sudah siap, silakan masuk. Ling Ling, ibu, kau bisa pulang sekarang. Sekarang giliran ibu untuk bersantai. Ayo pergi. Sampai jumpa Kak Anyi. Dokter Gu, keterampilan akupunturmu sangat bagus. Pernahkah kau berpikir untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar? Bibi Feng, aku hanya seorang spesialis. Rumah sakit biasa bahkan tidak akan melirikku. Lagi pula, pemilik dan guruku telah berbaik hati padaku. Pusat kebugaran ini berjalan dengan baik. Jika aku pergi sekarang, hati nuraniku takkan mengizinkan. Bersyukur itu baik. Apa kau sedang dekat dengan seseorang? Aku dulu. Kita putus. The Bagaimana film was menurutmu tentang translated Belingku? and narrated by M Baik. Media. Dia hebat. Muda, cantik, dan berbakat. Hanya saja, Dia punya kepribadian yang kuat, agak pemarah. Ya, kau tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda. Aku sibuk dengan pekerjaan dan belum memberinya cukup perhatian. Beberapa tahun yang lalu ketika dia baru debut, beberapa penggemar pria merabanya. Sejak saat itu, temperamennya berubah. Sering mudah tersinggung. Dia mencemooh pria. Tidak mau berinteraksi dengan mereka. Itu sebabnya dia mengalami penyakitnya kemudian. jadi begitu ceritanya. Kasihan Bailing. Dokter Gu, Maaf, aku cuma melamun. Kau apa katamu? ku bilang, biarkan Beling menjadi pacarmu. Bagaimana menurutmu? Siapa Gu Anyi? Aku Gu Anyi.
Siapa kau? Apa kau tak tahu, harus mengetuk sebelum masuk saat sesi terapi? Xiao Gu, siapa dia? Apakah dia karyawan di tempatmu? Siapa saya? Saya seorang inspektur dari Asosiasi Medis Provinsi Ping An. Kami baru saja menerima laporan tentang pusat kebugaran Huanshan dan seorang teknisi praktik kedokteran tanpa izin. Silakan kembali bersama saya. Seseorang melaporkan kita siapa? Tidak perlu tahu siapa. Saat ini kau sedang praktik kedokteran tanpa izin. Kami punya saksi dan bukti. Nyonya ini, silakan kembali bersama kami untuk membuat pernyataan. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi. Hei, jangan khawatir. Tidak akan lama. Aku tidak pergi karenamu. Prosedur penegakan hukummu tidak benar. Masuk tanpa mengetuk, seenaknya mengintip privasi seseorang, tanpa bertanya mengapa dan di mana. Kau ingin memaksa seseorang untuk diselidiki. Tahukah kau apa namanya ini? Ini namanya penegakan hukum yang barbar. Apakah Anda seorang pengacara? Oh, bahkan pengacara pun tidak bisa membantu. Baiklah, kalau begitu jangan pergi. Kau, kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Maaf, aku juga tidak akan pergi. Praktik kedokteran tanpa izin. Kapan menjadi begitu kurang ajar? Jangan bilang itu, karena kau sudah menempel pada perawan tua. Selera macam apa? Apa yang kau katakan? Kau. Ini lisensi medisku. Ini palsu. Kau bahkan tidak memeriksa. Bagaimana kau tahu itu palsu? Mencoba membodohiku? Kau masih terlalu hijau. Lisensi medis membutuhkan 2 tahun praktik setelah lulus. Sebelum kau bisa mengikuti ujian, Gu Anyi baru saja lulus dari Akademi Junior. Dari mana dia mendapatkan lisensi? Jika ini bukan palsu, lalu apa ini? Bagaimana kau tahu aku baru lulus? Baiklah, informannya sudah memberi kami detailmu. Semuanya jelas. Sekarang kalian berdua dicurigai memalsukan sertifikat. Ikut aku. Seseorang dari pusat kebugaran Suweng di seberang jalan yang melaporkan kita kan? Aku akan menelpon. Tunggu di meja resepsionis. Bos, aku hanya mencoba mencari nafkah. Maafkan aku. Nah, kau hanya sedang siam. Kau cari masalah dengan orang yang salah. Direktur Su, apa yang kau lakukan di sini? Bajingan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Sahabat lama, serahkan semua urusan ini padaku. Aku yang akan menanganinya. Teman lama, kau mantan direktur Feng Kang? Omong kosong. Kenalan lamaku memberitahuku. Tindakanmu, menerima suap. Penegakan hukum yang jahat di sini. Kau telah mempermalukan perkumpulan kami. Itu Gu anak manapun. Sertifikat palsunya adalah fakta. Palsu? Beraninya kau bilang aku menerbitkan sertifikat palsu secara pribadi? Kau sendiri yang menandatanganinya. Omong kosong. Dr. Gu adalah talenta istimewa kami. Ia tak hanya memenuhi syarat untuk praktik, ia juga dokter yang kami pekerjakan secara khusus. Direktur Su, Direktur Feng. Saya salah. Baiklah. Berhentilah bersandiwara. Perkumpulan medis kami, meskipun kecil, tak akan menoleransi tikus sepertimu. Keluar. Tunggu proses selanjutnya. Tuan Su. Tuan Su, apakah bocah itu ditangkap? Sudah sepantasnya. Tuan Su, Anda. Apa katamu? Gu Anyi, dia punya lisensi medis. Ia tak mungkin memilikinya. Belum waktunya. Tidak hanya punya lisensi, aku tahu melalui koneksi. Dia adalah ahli yang ditunjuk khusus di asosiasi medis. Pembohong sialan. Kau menghancurkan semua koneksiku di asosiasi medis. Semua hancur. Bos, maafkan aku. Aku berhenti. Tuan Zhu, apa yang terjadi? Kenapa teknisi Han kabur? Orang tua itu tidak kompeten. Aku memekatnya. Yawan, jangan panggil aku Tuan Zhu lagi. Terdengar terlalu formal, seperti di perusahaan. Panggil aku bos. Ayo. Tuan Su, jaga sikapmu di depan umum. Yawan, kau tahu perasaanku padamu. Aku tahu, tapi aku tak akan jadi wanita simpanan. Jangan khawatirkan kejadian terakhir. Wanita tua itu dan aku sudah lama tidak ada rasa. Hanya satu kata darimu, dan aku akan segera menceraikannya. Maaf Tuan Su, aku tak ingin terlibat dalam urusan rumah tanggamu. Aku tak ingin terlibat. Ini laporan keuangannya. Silakan lihat. Ada hal lain yang perlu kau ketahui. Jika kita terus bersaing dengan harga rendah, kurang dari 2 bulan, arus kas pusat kebugaran akan benar-benar kering. Kalau tak ada lagi, aku permisi Tuan Su. Dokter Gu, harus kukatakan, koyo rematikmu ini, ada harga ada rupa. Leherku sudah terasa jauh lebih baik. Ada harga ada rupa Pak Tua. Kunci dari plester rematik ini adalah aku. Secara pribadi menentukan titik akupunturnya untukmu, meningkatkan efek penyembuhan. Ini hanya membantu kalian sembuh. Memang benar begitu. Jika semua dokter sepertimu memikirkan pasien, segalanya akan baik-baik saja. Baiklah Pak Tua. Selanjutnya, Suster Shen. Kenapa kau sendiri yang membawa tamu ke sini? Aku kebetulan bertemu mereka. Pria ini seorang dokter. Kurasa dia di sini untuk membuat masalah. Dokter Gu kan? Saya dokter dari Rumah Sakit Terpadu Barat. Nama keluarga saya Kia. Ini ibu saya. Dia menderita rematit selama bertahun-tahun. Suntikan dan obat tidak membantu. Kudengar,
Koyo rematikmu cukup efektif. Aku membawanya ke sini hari ini untuk memeriksakannya. Aku membuat ini menggunakan metode tradisional. 1 plester 200. Melihat kondisi ibumu, dia butuh 4 plester untuk pertama kali. Berapa? 200. Apa kau tahu? Koyo rematikmu 10 kali lebih mahal daripada yang dijual di apotek. Tentu saja, karena lebih efektif. Aku masih belum sepenuhnya percaya pengobatan Tiongkok. Kalau kau tidak percaya, silakan pergi. Nah, bukankah kita sudah sepakat untuk mencobanya? Bu, ini semua buatan sendiri. Kita tidak tahu herbal apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak berhasil tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Lalu bagaimana? Semua orang menggunakannya. Bagaimana mungkin tidak efektif? Jika tidak ada efeknya, aku akan mengembalikan 10 kali lipat. Baiklah, aku menunggu kau mengatakan itu. Hei, nak. Plester ini benar-benar manjur. Aku bisa menggerakkan kaki tuaku yang kaku lagi. Ayah ada apa? Tolong. Saya dokter. Apa yang terjadi? Ini semua salah dukun ini. Ayahku baik-baik saja. Dia menggunakan koyo rematiknya. Dan sekarang dia seperti ini. Bicara boleh sembarangan, tapi makan jangan sembarangan. Serangan jantung. Serangan jantung. Ayahmu mengalami serangan jantung mendadak. Apa dia membawa obatnya? Ini serangan jantung pertamanya. Saya tidak punya obat. Aku akan menelepon 120. Tidak ada waktu. Apa yang kau lakukan? Rumah sakit terdekat. Saat ambulans sampai di sini, paling tidak butuh 10 menit. Waktu emas untuk menyelamatkan korban serangan jantung. Hanya 4 menit. Aku harus memberinya akupuntur untuk mengaktifkan kembali detak jantungnya. Tidak takut tanggung jawab? Aku takut, tapi aku lebih takut Pak Tuali meninggal di sini. Kau lakukan saja, atau minggir. Dokter Gu, kau harus menyelamatkan ayahku. Dokter macam apa ini? Pantas menyandang gelar tabib welas asir. Mari kita tinjau. Dokter yang wajahnya belum kita lihat ini. Proses penyelamatan nyawa. Itu dia. Gu Anyi. Kapan keterampilan medisnya menjadi begitu mengesankan? Mungkinkah karena doronganku? Yawen. Ini laporan keuangan bulan lalu. Akuntan He memintaku untuk mendapatkan tanda tanganmu. Berikan padaku. Oh iya Yawen, Tuan Ci bilang dia akan datang untuk memeriksa perusahaan siang ini. Si Playboy, ngapain dia datang ke perusahaan setiap hari? Kenapa kamu nggak pergi dan ngumpet sore ini? Kau bisa menghindarinya hari ini, tapi tak selamanya. Kiki, bisakah kau membantuku menyiapkan undangan? Undangan, tentu saja. Untuk siapa kamu menulisnya? Pusat Kebugaran Huanshan, Gu Anyi. Apa yang kau lakukan? Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Pacarmu? Tidak, menunggu Dokter Gu. Dokter Gu, apa yang kau tunggu darinya? Bukan urusanmu. Aku mengenalnya dengan baik. Aku bisa menyampaikannya untukmu. Lebih baik daripada kau menunggu di sini dengan bodoh. Lagi pula, dia harus bekerja. Sampai jam berapa? Sulit dikatakan. Seseorang mengundangnya ke perjamuan. Ini sangat penting. Kamu harus bantu aku. Berikan ini padanya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberikannya untukmu. Terima kasih. Siapa itu? Kau tampak benar-benar konyol. Kau. Apa maumu? Ajak aku makan malam. Ada yang mengajakmu makan malam. Sayang sekali bukan aku. Ajakan makan malam dari mantan pacar. Mata seseorang terpaku lurus ke depan. Kucing menggigit lidahmu. Mengoceh terus. Aku tidak mau. Kenapa tidak? Kenapa aku harus pergi? Dia hanya mencoba merekrutku untuk pusat kebugaran Zuan. Aku tidak akan pergi. Mungkin tidak. Apa maksudmu? Maksudku, mungkin bukan untuk merekrutmu. Mungkin saja, itu untuk memberitahumu tentang dia dan Cudafa. Mustahil. Lihat dirimu. Kau. Apa kau tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa. Kedengarannya seperti kau tahu. Cuma bercanda. Sungguh, tapi ada kemungkinan lain. Apa? Dia ingin balikan. Sudahkah kau memutuskan, apakah kau akan pergi ke jamuan makan? Aku tidak akan pergi. Kurasa kau, bukannya aku tak mau pergi, tapi aku tak berani pergi. Apa yang harus ditakutkan? Aku laki-laki, apa yang kutakutkan? Aku hanya... Baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan menjadi tamanmu. Aku akan membantumu mengatasi masalahmu. Aku akan melampiaskan amarahmu. Terima kasih. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Jika kau ingin bantuanku, kau harus berjanji satu hal padaku. Ada apa? Katakan padaku. Syaratnya adalah, selama itu, tidak membuatku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kata-kata hanyalah angin. Ambil salah satu jarummu sebagai saksi. Apa itu sebenarnya? Aku belum memikirkannya. Akan kukatakan padamu ketika aku sudah memutuskan. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Sampai jumpa malam ini. Maaf, aku terlambat. Saat hujan turun dan burung layang-layang kembali, kekasihku akan kembali padaku. Kau tidak terlambat. Ani, apa kau tak mencintaiku lagi? Apa ada orang lain di hatimu? Aku dan Sudafa hanya rekan kerja. Aku melihatmu dan dia hari itu di meja resepsionis hotel. Biarkan aku jelaskan. Yawen,
Kontrak ini ditandatangani hari ini. Semua berkat dirimu. Ini untukmu. Ai Tuan Li. Selamat menikmati malam ini. Minuman ini. Yang terakhir, kau tidak mau memberikannya padaku? Kalau begitu semuanya milikmu. Kita sudah pacaran selama 8 tahun, dan kau bahkan tak bisa memberiku kepercayaan sebanyak ini. Baiklah, karena kau sudah menyukai pemilik bar itu. Aku pergi. Maafkan aku Yawen. Aku salah. Aku salah menuduhmu. Aku tidak jatuh cinta pada orang lain. Setelah sekian lama, kau selalu menjadi satu-satunya di hatiku. Ani, aku percaya padamu. Kak, kau tak akan menjemputku? Pakaianku basah kuyup. Aku tak peduli. Kau harus menginap denganku malam ini. Oh Kak, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Biar ku hembuskan untukmu. Cukup. Siapa Gu Anyi? Dia. Aku pacarnya. Halo, senang bertemu denganmu. Aku Beling. Selalu efektif. Gu Anyi, kau menjijikan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Yawen, tolong biarkan aku menjelaskan. Dia praktis nempel terus sama kamu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bailing adalah seorang aktris. Dia sedang berakting. Katakan sesuatu. Bantu aku menjelaskan. Ya, aku seorang aktris. Tapi, aku juga seorang wanita. Seseorang yang mendambakan cinta. Yang merindukan kasih sayang. Kau dengar semuanya. Inikah yang kau pilih? Aktor. Yawen, dia sedang berakting. Ini semua salah paham. Salah paham. Bagus. Kali ini akting. Bagaimana dengan yang terakhir kali? Dista, kau dan pemiliknya. Dia telanjang. Dan memelukmu seperti itu. Jangan bilang, itu juga akting. Bagaimana kau tahu? Ya Tuhan. Dosa apa yang telah kulakukan? Mana ku tahu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Gu Anyi, awalnya aku pikir kau hanya miskin dan tak punya ambisi. Aku tak menyangka. Kau sebenarnya orang mesum bermuka dua. Biar ku jelaskan. Kak, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Pemandangan indah, hanya kau dan aku melakukan hal-hal yang membahagiakan. Betapa menyenangkan. Wanita yang rakus akan kesombongan. Apa yang perlu disesali? Siapa yang kau? But Matre. Masih belum mengakuinya? Aku bertanya pada seseorang tentang itu. Chudafa adalah pria yang sudah menikah. Untuk mengejarmu, dia menghabiskan banyak upaya. Membeli tas desainer, dan menjadikanmu seorang manajer. Yawen. Hanya dengan namanya, kau bisa tahu dia tertarik padamu. Tapi kau, jika kau punya sedikit harga diri, kau seharusnya, ketika kau tahu tentang istrinya, menolaknya. Tapi kau tidak. Bukankah itu kesombongan? Ani, aku tidak. Bailing. Aku percaya Yawen, dia tak seperti itu. Cukup. Lebay. Teruslah berakting. Aku jamin dia akan tergila-gila padamu. Oh Kak, lihat kau masih membantunya. Wajahmu bengkak karena tamparannya. Pelayan 2 kompres es. Bintang besar Beling, benarkah kau? Bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja. Dia benar-benar bintang besar. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Gu Anyi? Tidak benar. Aku tahu kalian berdua akting. Aduh, kita ketahuan. Jangan khawatir, teruslah berakting. Kak, lihat dia. Lenganku merah semua. Oh, benar-benar merah. Yawen, kamu keterlaluan. Bailing baru sembuh dari sakit parah. Bukankah kau harus cepat dan ambil minyak bunga merah untuk bintang besar itu? Kak, lebih banyak minyak cengkeh dalam minyak bunga merah. Tanpa asam sitrat. Kalau tidak, rasanya akan seperti cuka. Sakit mah. Baiklah, berhentilah bertingkah. Kau tak lelah, tapi aku lelah menontonmu. Bicaralah. Apa maumu? Orang bijak tidak berbicara dalam teka-teki. Aku akui aku tertarik pada Anyi. Sebutkan harga lo. Sebutkan saja. Sebutkan harga apa? Mau duit berapa sih untuk ninggalin dia? Kau pikir Gu Anyi tanpaku pasti akan jatuh cinta padamu? Dari gue kecil, apapun yang Beling incer, entah orang atau barang, gak ada yang gak bisa gue dapetin. Lihat diri lo. Dada rata, pantat rata. Mau bokong tapi gak ada bokongnya, bisa nyangin gue. Kuakui aku tak secantik dirimu. Tak seterkenal. Tak seberbakat dirimu. Tapi ada satu hal yang tak bisa kau kalahkan dariku. Apa tuh? Perasaan. Anyi dan aku telah bersama selama 8 tahun. Cinta kami sekuat batu karang. Tak seorang pun bisa memisahkan kami. Perasaan bisa dipupuk. Kau kan butuh kesempatan.
Kayaknya kita nggak bakal sepakat hari ini. Omong kosong, cepetan. Kita adu aja. Siapa yang menang? Dapetin Gu Anyi. Baiklah. Bandingkan saja kalau begitu. Bandingkan apa? Kompetisi nyanyi dan tari? Takutnya lo nggak terima. Gue nggak bakal maksa lo. Biar adil. Kita adu minum aja. Siapa yang pingsan duluan? Kalah. Pemenangnya jadi pacar baru Gu Anyi. Baiklah, The film setuju. was translated and narrated by M Media. Kalian lagi ngapain? Diam. Bukan urusanmu. Kak, kita lagi lomba minum kok. Yang menang jadi pacar lo. Seru kan? Ada apa? Bukankah kita sepakat santai saja? Tenang aja. Gue bakal ngalah kok. Gue bakal biarin dia menang. Baiklah. Mari kita mulai. Tak kusadari, kau bisa minum secepat itu. Tentu saja, gue bisa minum 100 gelas dan gak mabuk. Lagi. Kau bisa minum 100 cangkir. Kalau begitu aku bisa minum 1000. Ayo, siapa takut siapa? Perempuan berdada besar yang mudah mabuk. Mencoba merebut pacarku? Yawen, kamu mabuk. Biar ku antar pulang. Aku tidak mabuk. Aku ingin ciuman. Ciumanmu dingin sekali. Tak ada rasa sama sekali. Kak, aku juga mau cium. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Satu naga bermain dengan dua burung phoenix. Anak muda zaman sekarang. Ada-ada saja. Jangan iri. Pria itu jelas-jelas tajir. Sayang-sayang tahu nggak? Bunga di hatiku. Aku ingin membawamu pulang. Perempuan mabuk. Laki-laki menderita. Lihat wanita itu, terlihat familiar, seperti selebriti. Kebanyakan nonton TikTok sih, cantik gitu dibilang mirip artis. Ini penyakit, perlu diobati. Gerah banget. Kenapa nggak berhasil? Rusak. Kenapa aku selalu yang terluka? Kamu akan merasa lebih baik setelah muntah. Pria. Pria. Cowok tuh. Setelah dikurangi biaya utilitas dan sewa, kita sebenarnya rugi puluhan ribu. Ini tak bisa terus begini. Kak, aku lihat kondisi mentalmu sudah jauh membaik. Apakah kita melanjutkan akupuntur hari ini? Duh, jangan salah paham. Hari ini, kami kesini untuk membatalkan keanggotaan kami. Batalkan keanggotaan. Apakah Anda tidak puas dengan layanan kami? Bukan begitu. Tempatnya memang murah sih. Tapi hasilnya tidak sebagus pusat kebugaran Huan Zhen di seberang jalan. Aduh dek, ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Hasilnya nggak bagus. Wajar dong kalau kita pindah ke tempat lain. Kami kesini untuk membatalkan keanggotaan kami hari ini. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan memproses pembatalan untuk Anda berdua. Kenapa kami cuma dapat kembali 3.000? Awalnya kami bayar 8.000. Kak, tertulis di kontrak, jika Anda membatalkan keanggotaan lebih awal, kami mengenakan denda 65%. Setelah dikurangi biaya sebelumnya, Anda hanya bisa mendapatkan kembali 3.000. Ini penipuan. Kak, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh kontrak, semuanya berdasarkan kontrak. Sebuah perjanjian hitam putih. Kau tak bisa mengabaikannya begitu saja. Saya nggak peduli sama kontrak sialanmu. Kembalikan 6.000. Kak, aku sungguh tak bisa. Nggak bisa ya? Tolong. Pusat kebugaran ini menyerang orang. Pak Tua, dia wanitaku. Mencoba memeras Uan di sini. Bosan hidup? Pergi dari sini. Jika kau membuatku kesal,
Kau tak akan mendapatkan sepeser pun kembali. Biar ku berikan diskon lagi. Diskon patah tulang. Pergi sana. Maafkan aku, Tuan Su. Aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku akan mengundurkan diri. Yawen. Mundur dari kesulitan sekecil ini? Aku benar-benar salah menilaimu. Tuan Su, aku. Yawen. Aku di sini bukan untuk memecatmu hari ini. Aku bebas. Aku sudah lama menyukaimu. Selama kau setuju untuk bersamaku, aku janji aku tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Katakan ya baiklah. Maafkan aku, Tuan Su. Aku tidak menyukaimu. Lu Yawen, aku menjemputmu. Yawen. Tahu Guanyi. Dia sepertinya penggemar Bailing. Menyeramkan, sekarang semua orang di lingkaran penggemar, bawa batang besi, siap membela idola mereka. Cari siapa Bun? Kaulah orang yang kucari. Apa yang kau inginkan? Apa kau tahu apa yang dia lakukan? Dia mencemarkan Dewi Kubailing. Lihat ini. Kakak, foto ini cuma salah paham. Salah paham apanya? Jika aku tidak membeli foto ini dari paparazzi, Dewi Kubailing akan dirusak olehmu. Sekarang dia main-main dengan wanita lain. Aku akan melumpuhkanmu. Kakak, aku bisa membuktikan. Biarkan aku jelaskan. Dia pacarku. Ini tidak ada hubungannya dengan Bailing. Bailing dan aku sahabat. Kemarin gula darahnya turun dan dia hampir pingsan. Aku meminta pacarku untuk membantunya ke hotel agar beristirahat. Ini cuma salah paham. Sungguh. Tentu saja itu benar. Jika dia berani macam-macam, kau tak perlu memberitahuku. Aku akan meninggalkannya. Aku percaya padamu. The film was translated Anak. and narrated by Pacarmu M. lumayan. Media. Perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, Yawen, kamu cuma bercanda tadi kan? Bagaimana menurutmu? Kurasa, kamu nggak tagah. Yawen, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Jangan sebutkan kemiskinan. Selama kita bekerja keras, segalanya akan membaik. bajingan ini. Dia berani membohongiku. Aku bertanya-tanya. Bailing pergi menemui bajingan ini. Sesekali. Tidak. Bailing ditipu olehnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan. Tenang. Bajingan itu juga mencuri pacarku. Aku sepenuhnya mengerti. Bagaimana perasaanmu? Pembunuhan. Melanggar hukum. Dava. Lalu bagaimana kita akan menangkapnya? Aku tidak bisa menerima ini. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghancurkannya. Yawen, apa rencanamu? Aku tak akan pergi ke tempat Sudafa lagi. Aku sedang mengirimkan resum secara daring, mencari pekerjaan baru. Bagaimana kalau kamu ke spa Suster Huansen dan kerja denganku? Apakah bosmu akan setuju? Tentu saja, kamu berpengalaman dan cakap. Tak ada alasan baginya untuk menolakmu. Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja sama denganmu. Tapi awasi Sudafa. Keluarganya punya latar belakang yang kuat. Ayahnya orang penting di kota Z. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Baiklah Pak Tua. Coba berdiri dan bergerak. Aneh. Begitu banyak spesialis telah memeriksa ini dan tak bisa menyembuhkannya. Tapi kau menyembuhkannya dengan satu jarum. Tentu saja, jarum menyembuhkan penyakit. Gu kecil kita, jauh lebih hebat daripada spesialis rumah sakit. Biasa saja, Paman. Nanti saya resepkan 3 plester rematik lagi. Pemakaian luar paling manjur. Terima kasih. Aku pun tur jauh lebih menguntungkan daripada pusat kebugaran. Aku punya ide. Aku ingin mengubah pusat kebugaran menjadi klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Xiao Tua akan menjadi praktisi resmi, dan kau akan menjadi dokter kepala. Bagaimana menurutmu? Sepemikiran. Kita sehati. Mempraktikkan apa yang kupelajari. Dengan begini, aku bisa memaksimalkan kemampuanku. Aku sudah mengurus izin usahanya untukmu. Kau akan jadi bosnya, dan aku yang akan investasi. Sekarang kita hanya butuh seseorang yang paham manajemen. Kebetulan, pacarku kuliah manajemen. Dia bisa mengelola klinik. Itu akan sempurna. Dengan begini, aku bisa jadi bos yang santai.
dan menikmati hidup dengan bepergian. Suster Shen, apa kau mau pergi? Dengan kau dan pacarmu menjalankan toko kelontong. Aku cuma jati obat nyamuk. Nanti, aku akan meninggalkan akta rumah dan sertifikat tanah di sini. Kalian kerja keras, dan aku tinggal menghitung uang. Kalau kalian gak berhasil, aku gak akan senang. Mengerti Suster Shen. Terima kasih Suster Shen.